Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Dafka Al-Haqi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Sebagaimana telah kalian ketahui bahwa perubahan entalpi itu adalah energi yang terjadi pada suatu reaksi kimia pada keadaan pada keadaan tekanan tetap ya teman-teman gitu. Nah, perubahan entalpi itu diukur pada kondisi-kondisi yang berbeda. Ada yang diukur pada kondisi-kondisi standar, ada yang diukur pada kondisi-kondisi yang tidak standar. Nah, tapi untuk reaksi-reaksi yang umum seperti reaksi-reaksi yang kalian pelajari di SMA, ya itu biasanya menggunakan entalpi standar, di mana standar itu bisa didefinisikan suatu sistem itu dalam kondisi tekanan normal yaitu 1 atm dan suhu normal atau suhu ruang sebesar 25 derajat Celcius. Nah, entalpi-entalpi standar ini banyak jenisnya. Yang pertama itu ada entalpi pembentukan standar ya, yang kedua adalah entalpi penguraian standar, ada juga entalpi pembakaran standar dan lain sebagainya. Ada 5 sebenarnya, tapi yang kita pelajari akan 3 saja. Ya, jadi kita mulai dari pertama yaitu entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang berada dalam keadaan paling stabil. Maksudnya gimana? Jadi suatu unsur yang dalam keadaan stabil itu bisa membentuk senyawa dengan unsur lain. Tapi suatu unsur yang sudah stabil dia tidak bisa membentuk unsur itu lagi. Jadi unsur ya unsur, unsur tambah unsur akan menjadi senyawa. Contoh ya, misalkan ada suatu reaksi magnesium dalam fasa solid, kita tambahin dengan setengah oksigen, dia akan membentuk MgO dalam fase solid. Ini adalah gas. Ini memiliki delta H negatif X kilojoule per mol. Nah, ini itu adalah entalpi pembentukan standar magnesium oksida ya, pembentukan MgO. Kenapa standar 1 mol? Karena gini, pembentukan standar itu diukur syaratnya adalah 1 mol. Jadi kalau di sini 2, ini kita harus bagi 2 reaksinya sehingga delta H-nya akan dibagi 2. Nah, dan ingat paling utama lagi, delta H untuk di reaksi pembentukan standar itu pasti minus. Jadi dia pasti apa? Exotherm. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah entalpi penguraian standar. Jadi entalpi penguraian standar itu adalah perubahan entalpi yang menyertai penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang berada dalam keadaan paling stabil. Nah, contoh entalpi penguraian itu adalah kebalikannya tadi ini. Kebalikannya. Jadi kita punya senyawa MgO dalam fase solid, itu akan menjadi Mg dalam fase solid menjadi setengah O2 dengan delta H pasti plus X kilojoule per mol. Nah, jadi seperti saya bilang di awal, kita harus melihat koefisien daripada reaktan, dan di sini adalah dengan produk. Nah, kalau reaktannya ini 2, ini kita nggak boleh anggap dia sebagai entalpi penguraian standar. Jadi kita harus bagi 2 dulu, ini juga kita bagi 2. Dan ingat, entalpinya untuk penguraian standar pasti plus, yaitu dia adalah suatu reaksi endotherm. Nah, jadi selanjutnya, oke, ya. Nah, selanjutnya adalah entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar itu adalah perubahan entalpi yang menyertai pembakaran 1 mol senyawa. Ingat, kembali lagi 1 mol senyawa. Nah, entalpi pembakaran standar ini reaksi yang terjadi adalah reaksi pembakaran. Seperti kalian sudah pelajari mungkin di bab hidrokarbon, biasanya pembakaran itu adalah dengan mereaksikan suatu senyawa hidrokarbon, contoh kita paling simpel CH4 dengan O2 ya, itu akan menjadi CO2 tambah H2O. Nah, CH4-nya 1 kita setarakan dulu, C-nya 1,
O-nya di sini ada berapa nih? Ada 2 di sini ya. Ini 2, berarti 2 tambah 2, 4. Nah, ini sini 2. Jadi delta H-nya itu pasti minus X kilojoule per mol. Nah, ingat untuk pembakaran standar pasti delta H-nya adalah minus. Artinya dia sebagai reaksi eksoterm. Nah, ingat kembali lagi untuk entalpi pembakaran standar ini harus 1 mol. Jadi kalau di sini 2 mol, kita tidak boleh langsung anggap dia sebagai entalpi pembakaran standar, tapi dia harus kita bagi 2, di sini kita bagi 2. Nah, oh ya, saya lupa simbol-simbolnya. Simbol untuk entalpi pembakaran standar ini adalah delta Hc atau delta H combustion. Di sini adalah delta HD diffusion ya, delta HD. Di sini adalah delta HF atau formation. Gitu ya. Nah, jadi ingat-ingat formation, diffusion, dan combustion. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.